Selamat datang dalam pertemuan ini. Kali ini, dalam kesempatan ini, kita membahas tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor. Yang dimaksud perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Jadi, dua sektor yang dimaksud dalam hal ini adalah 1. Sektor rumah tangga, 2. Sektor perusahaan. Ini berarti, dalam perekonomian itu, dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Aliran pendapatan yang terdapat dalam perekonomian seperti itu, yaitu seperti yang ditujukan dalam gambar 4.1 di bawah ini. Dari sifat sirkulasi aliran pendapatan yang terdapat dalam gambar itu, dapat diambil kesimpulan bahwa aliran pendapatannya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. 2. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. 3. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang dimaksud dalam institusi adalah lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor yang menyelenggarakan kegiatan keuangan. 4. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Berikut ini adalah gambar yang merupakan penjabaran dari sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi modern yang telah diterangkan di atas. Mari kita melihat bersama-sama hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Kita ketahui terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga, di mana rumah tangga secara unit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatannya dinamakan daftar atau skedul konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Misalnya seperti dalam tabel 4.1 di bawah ini. Pada waktu pendapatan seseorang adalah 500.000, konsumsinya adalah 500.000. Pada waktu pendapatannya 900.000, konsumsinya adalah 800.000. Nah, tabel 4.1 secara terperinci menunjukkan hubungan di antara tingkat pendapatan disposable dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Jadi,
pendapatan itu harus dikonsumsikan seseorang berdasarkan kebutuhannya. Ya, kadang ada minus atau hutang, tetapi jangan sampai minus atau hutang. Jadi kita harus menyesuaikan pendapatan dengan konsumsi yang kita akan hasilkan. Ini adalah tabel 4.1, di mana tabel ini menggambarkan pendapatan, konsumsi, dan tabungan dalam Rp1.000. Di contoh di atas, kita lihat ada pendapatan 500 dan pengeluaran konsumsi 500. Kemudian di sini ada pendapatan 900.000, ada pengeluaran konsumsi 800.000. Jadi ini adalah tabel contoh saja. Ini bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan yang dimiliki oleh pendapatan seseorang. Dalam hubungan antara konsumsi dan pendapatan pada tabel di atas, pada kolom 1 ditunjukkan berbagai tingkat pendapatan disposable yang mungkin diterima oleh suatu rumah tangga. Sedangkan pada kolom 2 ditunjukkan berbagai jumlah pendapatan konsumsi yang akan dilakukan oleh rumah tangga tersebut. Jumlah tabungan atau kelebihan pendapatan sudah melakukan pengeluaran konsumsi akan dilakukan oleh rumah tangga pada berbagai tingkat pendapatan yang mungkin diterimanya. Itu ditujukan dalam kolom 3. Contoh, angka yang terbuat dalam tabel 4.1 adalah contoh yang memberikan gambaran mengenai ciri-ciri khas hubungan di antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan disposable yang baru diterangkan di atas. Jadi kalau misalkan ada kelebihan dari konsumsi, maka sebaiknya kan ditabung. Nah, tabungan itu ada pada kolom 3. Ciri-ciri yang terdapat dalam hubungan antara konsumsi dan pendapatan yang digambarkan dalam tabel 4.1 di atas adalah 1. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan. Pada waktu rumah tangga tidak memperoleh pendapatan, yaitu pendapatan disposable adalah 0, atau YD sama dengan 0. Pengeluaran konsumsinya adalah Rp125.000. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Tabungan negatif atau mengorek tabungan atau di-saving akan selalu dilakukan oleh rumah tangga apabila pendapatannya masih di bawah Rp500.000. 2. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya, pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Dua, contoh dalam tabel 4.1 menunjukkan apabila pendapatan bertambah sebanyak Rp100.000, konsumsi bertambah sebanyak Rp75.000. Sisa pertambahan pendapatan itu Rp25.000 ditabung. 3.
pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Ini disebabkan pertambahan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga tidak mengorek tabungan lagi. Ia akan mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Contoh dalam tabel 4.1 menunjukkan apabila pendapatan rumah tangga lebih daripada Rp500.000, konsumsinya lebih rendah dari pendapatannya. Sebagai contoh, pada pendapatan Rp900.000, konsumsinya adalah Rp800.000, dan ini menunjukkan rumah tangga sudah menabung sebanyak Rp100.000. Mari kita melihat kecondongan mengkonsumsi dan menabung yang dilakukan oleh masyarakat. 1. Kecondongan mengkonsumsi. Itu bisa disebabkan karena kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Yang dimaksud dengan marginal sini adalah secara umum ya, dan yang dimaksud dengan rata-rata di sini adalah rata-rata berdasarkan jumlah penduduk. 2. Kecondongan menabung. Nah, kecondongan menabung ini bisa diartikan kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Mari kita membahas lebih detail lagi kecondongan mengkonsumsi dan menabung. 1. Kecondongan mengkonsumsi. A. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume sama dengan MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta YD yang diperoleh. Nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan formula MPC sama dengan delta C dibagi delta YD. B. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume sama dengan APC, yaitu perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat pendapatan disposable ketika mengkonsumsi tersebut dilakukan atau YD. Nilai APC dapat dihitung dengan menggunakan formula atau rumus APC sama dengan C dibagi YD. Kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Mari kita bahas lebih detail lagi tentang 2. Kecondongan menabung. A. Kecondongan menabung marginal atau marginal propensity to save sama dengan MPS, yaitu perbandingan di antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta YD. Nilai MPS dapat dihitung dengan formula MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. B. Kecondongan menabung rata-rata atau average propensity to save sama dengan APS, yaitu perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau delta YD. Nilai APS dapat dihitung dengan menggunakan formula atau rumus APS sama dengan S dibagi YD. Mari kita membahas tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam analisis makroekonomi, yang lebih penting bukanlah melihat konsumsi dan tabungan suatu rumah tangga, tetapi melihat kepada konsumsi dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian.
Pengeluaran konsumsi dari semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan konsumsi agregat, dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan tabungan agregat. Untuk menunjukkan kelakuan rumah tangga dalam perekonomian dalam melakukan konsumsi dan tabungan, analisis makroekonomi selalu melihat ciri-cirinya dengan menghubungkan kedua variabel tersebut dengan pendapatan nasional. Mari kita bahas lebih lanjut dari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. 1. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposibel perekonomian tersebut. 2. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposibel perekonomian tersebut. Dalam konsumsi dan tabungan pastinya ada penentu-penentu lainnya. Di antaranya adalah 1. Kekayaan yang telah terkumpul, 2. Suku bunga, 3. Sikap berhemat, 4. Keadaan perekonomian, 5. Distribusi pendapatan, 6. Tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukup. Dalam keseimbangan dua sektor, terkait pula hal-hal yang dibahas pada hal-hal yang ada di bawah ini. Definisi investasi dan penentu-penentunya. Investasi adalah pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Ada kalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah aus dan perlu didepresiasikan. Dalam prakteknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam satu tahun tertentu, yang digunakan sebagai investasi atau pembentukan modal atau penanaman modal meliputi pengeluaran berikut. 1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. 2. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya. 3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional. Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasikan. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi, maka akan didapat investasi neto. Berikut adalah penentu-penentu tingkat investasi.
Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Penentu-penentu investasi yang lain telah dinyatakan sebagai berikut. 1. Penentu utama investasi adalah suku bunga dan tingkat pengembalian modal atau prospek keuntungan. 2. Di samping itu ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi investasi, yaitu faktor lain yang mempengaruhi investasi. 1. Ramalan keadaan perekonomian di masa depan. 2. Perubahan dan perkembangan teknologi. 3. Efek pertumbuhan dan pendapatan nasional. 4. Keuntungan perusahaan. Mari kita subscribe LTV Elita. Jangan lupa untuk subscribe-nya karena untuk perkembangan lebih lanjut. Demikianlah penjabaran dari pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mensubscribe, memencet tombol subscribe, tombol merah yang ada di dalam LTV Elita, maka Anda sudah mempartisipasi dalam perkembangan pertemuan ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di lain kesempatan.